yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik perintah itu masuk di akal atau tidak, baik perintah itu suka atau tidak, maka wajib kita laksanakan. Termasuk juga larangan. Apakah larangan itu masuk di akal atau tidak, larangan itu disukai atau tidak disukai, tetap harus tinggalkan. Karena dalam perintah itu ada kebaikan, sebagaimana dalam larangan itu ada keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang muslim wajib berpegang teguh dengan adab-adab yang telah diajarkan Rasul, dan tidak perlu mengambil adab-adab di luar daripada Islam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak didasari agama atau tidak didasari dari perintah kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Lah, dalam bab ini muallif rahimahullahu taala menjelaskan adab-adab yang harus kita ikuti dalam Islam. Bahkan akan banyak manfaat dalam adab-adab fitrah ini, baik secara kesehatan ataupun bicara soal agama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khamsun minal fitrah, khamsun minal fitrati, al-istihdadu wal khitan wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adfari. Ada 5 perkara yang termasuk dari fitrah. Apa itu? Yang pertama mencukur bulu kemaluan, yang kedua berkhitan, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima memotong kuku. Ini dalam riwayat Muslim. Tapi dalam riwayat yang lain dijelaskan, dalam riwayat yang lain bahwa bukan hanya 5 tetapi 10. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ashrun minal fitrati, qassus syaribi wa ifa'ul lihyati was siwaki wal istinshaq al ma wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul anati wantiqasul ma'i. Ada 10 macam dari fitrah, yaitu pertama memotong kumis, kedua memelihara janggut, ketiga bersiwak, keempat istinsak menghirup air ke hidung, kelima memotong kuku, keenam membasuh persendian, ketujuh mencabut bulu ketiak, kedelapan mencukur bulu kemaluan, kesembilan istinja atau cebok dengan air. Kemudian Zakaria berkata bahwa aku lupa yang ke-10, aku merasa yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Jadi yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Tapi kita akan membahas 5 perkara ini saja yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Ada yang mengatakan fitrah itu adalah Islam ataupun sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir Islam, terlahir di atas sunnah. Maka yang dimaksud di sini khamsun minal fitrati itu maksudnya 5 perkara termasuk daripada ajaran Islam atau termasuk sunnah yang harus dikerjakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kemudian 5
5 perkara ini sangat dianjurkan dalam Islam itu. Di antara faedahnya, pertama, karena fitrah Allah, ajaran Allah, agama Allah, tad'u ila kulli khairin wa tub'idu an kulli syarrin. Bahwa fitrat Allah, maksudnya fitrahnya Allah, ajaran Allah, Islam, sunnah, itu mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan. Jadi kalau kita melakukan 5 perkara ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan akan dijauhkan dari keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa 5 perkara ini yang termasuk fitrah ini adalah perkara yang sangat dicintai Allah dan dianjurkan untuk dilaksanakannya. Kenapa demikian? Karena di sini ada unsur-unsur an-nadhafat wal jamal wal kamal. Karena di dalamnya ada unsur kebersihan, unsur kecantikan atau ketampanan, dan unsur kesempurnaan. Jadi ada unsur kebersihan di dalamnya, ada unsur kecantikan di dalamnya, dan kesempurnaan. Kemudian juga di antara faedahnya adalah karena perkara-perkara ini adalah termasuk sunanul anbiya, sunnahnya para nabi juga. Bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi termasuk sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Artinya kalau kita melakukan 5 perkara ini berarti mengikuti sunnahnya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita mulai dari yang pertama, al-istihdad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-istihdad artinya mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan, sebagian para ulama mengatakan di sini wa ammad dubur fa innal aula qassuhu. Adapun dubur, maksudnya kan ada kubul, ada dubur. Dalam hadis itu kan kubul, kemaluan. Ya, bagaimana dengan dubur, belakang kemaluan? Maka para ulama mengatakan sebaiknya juga dicukur. Jadi mencukur bulu kemaluan itu, maaf, bukan hanya di sekitar kemaluan saja, tetapi juga sampai ke belakang, sampai ke dubur kita. Ini menurut pendapat para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dan tidak mengapa menggunakan alat-alat elektronik yang ma'ruf hari ini kan Bu ya, entah dengan cukur silet, atau hari ini kan sudah ada cukur pakai baterai elektronik gitu kan. Maka para ulama membolehkan, karena intinya adalah mencukur bulu kemaluan dan termasuk juga ke dubur menurut sebagian para ulama, sebagaimana dinukilkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kata beliau di sini, mencukur bulu kemaluan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur dan yang sejenisnya, dan tidak mengapa menggunakan obat penghilang rambut untuk menghilangkannya. Sekarang kan ada tuh obat-obat luar gitu ya, yang disiramkan di kulit kemudian bisa merontokkan rambut. Maka itu tidak mengapa. Kenapa Islam itu sangat-sangat menganjurkan perkara ini? Bahkan kalau riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu Bu, khamsun minal fitrah ini dibatasi waktunya sampai 40 hari.
Jadi jangan sampai lebih daripada 40 hari. Jadi maksimalnya di hari ke-40 kita sudah mencukur bulu kemaluan. Karena tidak mungkin syariat Islam ini mengajarkan kepada kita sebuah perkara kalau tidak ada manfaatnya. Karena menurut penelitian kesehatan, memang daerah-daerah kemaluan itu kan daerah-daerah lembab kan. Pokoknya di anggota badan kita ini daerah-daerah lembab itu pasti akan tumbuh bulu. Seperti di sekitar kemaluan, kemudian di ketiak gitu kan. Mesti akan tumbuh bulu. Makanya kemudian di daerah-daerah lembab yang tumbuh bulu itu disunahkan untuk dicukur rambutnya. Seperti ketiak juga disunahkan, bulu kemaluan juga disunahkan. Kenapa demikian? Untuk menghindarkan bersarangnya berbagai macam bakteri dan penyakit di situ. Makanya kenapa syariat ini sangat dianjurkan di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW pulang dari peperangan, kemudian mengatakan kepada para sahabat, jangan dulu pulang, jangan dulu mengetuk pintu rumah-rumah kalian. Disuruh untuk memberikan kesempatan. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, kenapa kami tidak boleh langsung pulang? Maka Nabi SAW biarkan dulu istrimu mempercantik diri dengan cara mencukur bulu kemaluannya dan berdandan untuk kalian. Jadi sampai di zaman Rasul itu sampai dianjurkan kepada pasukan tidak boleh pulang dulu walaupun sudah sampai di tempat gitu ya. Sampai betul-betul istri itu persiapan berdandan untuk suaminya yang baru pulang dari perang. Itu anjuran Nabi SAW seperti itu. Bahkan ada larangan mengetuk pintu tengah malam, ya karena di zaman itu kan belum ada handphone, wajar, nggak boleh mengagetkan istri. Tiba-tiba datang tengah malam mengetuk sementara istri belum persiapan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa istihdad mencukur bulu kemaluan itu sangat dianjurkan. Karena juga ada faktor kesehatan, ya supaya tidak bersarang di dalamnya bakteri-bakteri ataupun penyakit-penyakit yang justru nantinya akan mengakibatkan penyakit yang boleh jadi mungkin parah gitu ya. Ini yang pertama, istihdad. Yang kedua, khitan. Yang kedua, khitan. Khitan ini para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa sunnah tentang khitan ini adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i tentang anjuran khitan ini atau sunnah khitan ini itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Tetapi pendapat Imam Malik menganggap bahwa khitan itu sunnah saja, tidak wajib baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi pendapat Ahmad ibn Hanbal atau pendapat Imam Ahmad memerinci, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Dan ini wallahu alam yang lebih tepat ya, bahwa hukum sunnat itu wajib bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Kenapa kok kemudian beda hukumnya? Kenapa bagi laki-laki wajib, bagi perempuan itu sunnah? Karena selain daripada ada unsur bicara soal taharah, kesucian dalam solat, kesucian dalam wudu gitu ya, juga lebih daripada itu. Jadi bagi laki-laki itu sunat itu menurut pakar-pakar kesehatan itu bisa mengurangi terjadinya penyakit menular ketika berkaitan dengan seksual. Kemudian juga mencegah terjadinya penyakit penis, kemudian mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kemih dan banyak lagi lah. Banyak kalau ibu
buka di Google ya, artikel tentang manfaat sunat bagi laki-laki itu. Tetapi bagi wanita beda gitu ya, karena wanita itu kan tidak menyimpan kotoran-kotoran seperti mani, madhi, wadhi, air kencing gitu ya, sehingga tidak memadorotkan soal toharohnya, solatnya. Makanya bagi perempuan itu hukumnya sunnah saja, karena khitan bagi perempuan itu hanya untuk kecantikan, kemuliaan. Bahkan dijelaskan oleh sebagian para ulama ya, di antara manfaat daripada wanita khitan itu adalah bisa membuat awet muda dan awet kecantikannya. Tetapi walaupun demikian tidak bisa sembarang gitu ya wanita itu dikhitan, kecuali dilakukan oleh tenaga-tenaga medis yang betul-betul ahli. Karena kan dia tidak bisa mengkhitan lebih daripada separuh gitu ya, karena akan menghilangkan syahwat dia. Jadi itu harus pakar-pakar yang memang paham tentang khitannya bagi seorang wanita. Tapi yang jelas bahwa khitan bagi seorang wanita pun sangat dianjurkan, walaupun pendapat yang kuat adalah sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan wajib seperti madhab Syafi'i kan tadi kan. Jadi memang karena hikmahnya yang paling besar adalah menstabilkan syahwat ya, supaya jangan sampai kemudian seorang wanita itu terpikirkan dalam syahwatnya sehingga dilupakan dengan ibadahnya. Makanya kemudian hukumnya bagi wanita sunnah saja, dan bagi laki-laki wajib. Dan khitan sendiri adalah termasuk sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Karena yang pertama dikhitan siapa? Nabi Ibrahim. Yang pertama dikhitan itu Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang pertama kali bersiwak itu Nabi Ibrahim. Lah yang pertama berkhitan juga Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkhitan. Apa kata Rasulullah SAW? Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanin wa ikhtatana bil khudum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim itu dikhitan di usia 80 tahun. Dan dia dikhitan menggunakan kampak. Ya di zaman itu kan belum ada laser ya. Pakai kampak lah kan itu. Pakai apa lagi? Yang jelas intinya adalah dikhitan, dan usia Ibrahim 80 tahun, artinya sudah tua kan Bu, sudah dewasa. Dari sini kata para ulama, sebaiknya khitan bagi laki-laki itu adalah di 7 hari setelah kelahirannya. Itu sebaiknya khitan bagi laki-laki itu di hari ke-7 Bu. Disitulah ada akikah, disitulah ada pemberian nama, disitulah ada cukur rambut, kemudian ditimbang dengan emas, kemudian disedekahkan. Termasuk juga di situ ada khitan. Tetapi ulama membolehkan khitan itu juga kepada laki-laki yang usianya sudah lebih daripada 7 hari, selama dia belum balik. Ingat, selama dia belum balik. Dan itu yang banyak di masyarakat kan Bu. Biasanya anak-anak dikhitan itu sudah SD kelas 1, udah usia 11-12 tahun kan itu. Padahal yang sangat dianjurkan itu hari ke-7-nya. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan dari segi kesehatan, karena kalau sudah dikhitan di usia 7 hari itu, maka akan mempengaruhi kepada pertumbuhan anak-anak, kesehatan anak-anak, termasuk mengurangi rasa sakit. Karena kalau anak bayi itu kan sebentar aja dia nangis ya kan, namanya bayi. Tapi kalau sudah 11-12 tahun Bu, apalagi zaman saya dulu masih kecil Bu, sembunyi Bu, di balik pintu, di kolong ranjang, dicari itu. Itu kalau ditangkap belum dikhitan tuh nangisnya udah jerit-jerit sekilo Bu. Makanya orang dulu dirayu-rayu. Kadang-kadang tetangga-tetangga itu ngasih duit gitu ya, supaya senang ya. Tapi yang jelas bahwa khitan bagi anak-anak itu sudah boleh dimulai dari hari ke-7-nya.
dan jangan sampai kemudian melewati setelah baliknya. Intinya bahwa khitan ini manfaatnya luar biasa. Makanya dahulu Herakli itu raja Romawi. Herakli raja Romawi. Jadi satu hari Herakli ini bermimpi. Dalam mimpinya bahwa kekuasaannya akan ditumbangkan oleh orang-orang yang berkhitan, oleh orang-orang yang dikhitan. Lah di Syam ketika itu mereka tidak ada yang tahu bahwa sepengetahuan mereka orang-orang Romawi itu yang dikhitan itu orang Yahudi. Makanya kemudian para pembesar Romawi itu ngomong sama Raja Herakli, setahu kami katanya yang dikhitan itu orang-orang Yahudi. Kalau engkau mau wahai raja kami bantai saja orang-orang Yahudi itu. Kalau dalam mimpimu mereka yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Qadarullah kemudian datanglah kafilah Abi Sufyan dari negeri Mekah menuju Syam. Akhirnya diketahui bahwa orang-orang Arab juga sudah terbiasa khitan. Akhirnya kemudian Raja Herakli menganggap bahwa boleh jadi inilah yang akan menggulingkan kekuasaannya. Maksudnya disyaratkan kepada orang-orang Mekah yang ketika itu mereka sedang berniaga ke Syam. Kemudian diketahui mereka adalah orang-orang yang dikhitan. Kemudian dihadapkan kepada Raja Herakli. Lah kebetulan bersamaan dengan itu datang surat Nabi SAW agar Herakli masuk ke dalam Islam. Dan hampir-hampir Herakli masuk ke dalam Islam, kalau bukan karena takut lepas jabatannya. Tapi dia sangat memuliakan suratnya Nabi. Tapi lihat di sini bagaimana mimpinya Herakli ini, Raja Romawi ini, bahwa kekuasaannya akan tumbang oleh umat yang mereka dikhitan. Maksudnya umat Islam. Karena ciri di antara umat Islam itu mereka laki-lakinya dikhitan. Taib. Kemudian yang nomor 3, mencukur kumis. Mencukur kumis. Seorang muslim selalu memotong kumisnya yang memanjangkan sampai ke bibirnya. Makanya saya ini heran, Bu. Ada bapak-bapak itu dia memanjangkan kumis itu sampai jadi gorden mulut, Bu. Ya. Jadi kalau mau makan itu harus dibuka dulu gordennya tuh. Bahkan yang herannya ada orang yang merawat kumis itu sampai dibuat baplang itu, kemudian di ujungnya itu dilipat-lipatkan, Bu. Kadang-kadang sebagian mereka itu dikepang tuh. Dan mereka menganggap ini sebuah keberanian, simbol kekuatan, simbol laki-laki ini bahasanya. Kata siapa itu simbol kelaki-lakian? Simbol keberanian, simbol ketampanan dan kelaki-lakian ini adalah ketika mengikuti syariat Muhammad SAW. Bukan itu, ya. Jadi Nabi SAW sangat-sangat keras dalam memusuhi orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikina ahfus syawariba wa'ful liha. Selisih orang-orang musyrik, cukur kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW keras, karena yang suka membangga-banggakan dengan kumis itu orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang kafir. Makanya kalau kita lihat di film-film mereka, ya kan, itu luar biasa tuh. Sengaja kumis mereka itu dibaplang-baplangkan gitu ya, sampai nutupi mulutnya. Dan itu dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Cukur kumis, ya. Kenapa demikian? Dari segi kesehatan juga sama. Karena kumis ini, Bu, itu terletak di antar lubang hidung dan bibir mulut. Seandainya ada debu, ada bakteri, ada penyakit nempel di kumis, kemudian terhirup, ya, maka akan membawa penyakit ke dalam otak dia. Karena letaknya dia di dekat lubang hidung masalahnya. Kalau janggut kan jauh tuh. Makanya kalau dicukur bersih,
maka tidak ada bakteri yang kemudian dihirup oleh hidung sehingga akan bersih sehat. Nah, itulah kemudian manfaat dari kesehatannya. Dan banyak lagi manfaat yang lain yang ibu bisa cari sendiri di Google, ya. Kemudian yang nomor 4 adalah mencukur bulu ketiak. Ini juga sama, ya, karena bagaimanapun tempat-tempat lembab seperti ketiak ini kan pasti akan muncul bulu, ya, baik laki-laki atau perempuan, dan biasanya mengeluarkan bau tak sedap. Makanya kemudian dianjurkan untuk dicukur. Itu bagian daripada kebersihan. Maka di sini mu'allif rahimahullah taala mengatakan seorang muslim hendaklah selalu mencukur bulu ketiaknya. Jika ia tidak bisa mencabutnya, maka ia mencukurnya atau memolesinya dengan kapur atau sejenisnya berupa obat penghilang rambut agar menjadi rontok, ya. Jadi boleh juga dirontokkan. Subhanallah, ya. Jadi bagaimana Islam itu mengajarkan kebersihan, termasuk memotong kuku yang terakhir. Ini disayangkan, ya. Saya pernah melihat ada perempuan itu kukunya panjang kali, mungkin nggak pernah dipotong mungkin, ya. Yang lebih parahnya lagi dikasih henna, dikasih pewarna. Ini kalau pewarnanya sampai kemudian tidak tembus air wudu, tidak sah wudunya. Jadi mau laki-laki mau perempuan tetap dianjurkan potong kuku. Kalau lihat riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari. Jadi maksimalnya 40 hari sudah dipotong. Sudah dipotong tuh. Jangan kemudian seseorang menumbuhkan kuku itu dengan alasan berbagai macam, karena biasanya yang suka numbuhkan kuku itu perempuan tuh. Laki-laki jarang biasanya, karena ganggu kerjaan. Tapi kalau perempuan kan itu kesannya untuk kecantikan. Yang lebih parah lagi ada sampai berapa puluh tahun, ya, 40 atau 50 tahun itu yang dapat penghargaan muri itu, ya, sampai mutar-mutar kukunya, Bu, sampai nyangsar ke tembok tuh, lebih panjang kukunya daripada rambutnya. Untuk apa coba? Setahu kita ini biasanya yang panjang-panjang kukunya itu biasanya di film-film horor biasanya, Bu, ya, biasanya hantu-hantu kan. Nah, itu biasanya identik dengan kuku tuh. Nah, berarti kalau ibu itu memanjangkan kukunya, ya kayak horor jadinya, ya. Jadi Islam itu bersih, indah. Potong kukunya, apalagi jangan sampai dikasih henna yang tidak tembus wudu, akhirnya wudunya tidak sah. Makanya di sini mu'allif rahimahullah mengatakan seorang muslim hendaklah rajin memotong kukunya. Dan ketika memotong kuku dianjurkan dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Setelah itu ia memotong kuku kakinya, yang kanan dulu kemudian yang kiri. Dan Nabi SAW sangat senang memulai dari yang sebelah kanan berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Inilah yang disebut dengan sunan minal fitrah, sunnah-sunnah dari fitrah. Wallahu alam. Ini yang bisa dijelaskan.